Halo best student, senang bertemu denganmu. Hari ini kita akan belajar tentang materi permutasi dan kombinasi. Terus simak ya, tetap semangat. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini adalah menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Melalui pembelajaran kali ini, diharapkan siswa bisa bertekun dalam mengerjakan tugas secara terus-menerus serta taat pada peraturan. Best student tentunya masih ingat bukan tentang aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Pembelajaran ini telah kita pelajari dalam pembelajaran sebelumnya. Misalkan kita memiliki 3 buah kemeja dan 2 buah rok, dan kita ingin memasangkan 3 buah kemeja tersebut dengan 2 rok yang kita punyai. Maka pasangan yang mungkin adalah 6 pasang. Jadi kita bisa memasangkannya menjadi 6 pasangan. Atau kita bisa menyatakan dalam 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Jadi kita bisa memasangkan 3 kemeja dan 2 rok itu menjadi 6 pasang baju. Anton, Bunga, serta 1 orang temannya bernama Christian akan mengikuti pemilihan ketua dan sekretaris di kelasnya. Kemungkinan yang pertama adalah Anton menjadi ketua serta Bunga menjadi sekretaris. Kemungkinan yang kedua adalah Anton menjadi ketua serta Christian sebagai sekretarisnya. Sedangkan kemungkinan yang ketiga adalah Bunga menjadi ketua serta Anton menjadi sekretaris. Kemungkinan yang keempat adalah Bunga menjadi ketua serta Christian sebagai sekretarisnya. Kemungkinan yang kelima adalah Christian sebagai ketua serta Anton sebagai sekretarisnya. Sedangkan kemungkinan yang keenam atau kemungkinan yang terakhir adalah Christian sebagai ketua serta Bunga sebagai sekretarisnya. Jika kita perhatikan secara detail atau secara sungguh-sungguh, kita melihat bahwa ketika Anton menjadi ketua serta Bunga menjadi sekretarisnya, tidak sama dengan ketika Bunga menjadi ketua dan Anton sebagai sekretarisnya. Hal ini juga ketika Bunga menjadi ketua serta Christian menjadi sekretaris, tidak sama situasinya ketika Christian sebagai ketua dan Bunga sebagai sekretaris. Hal ini juga berlaku dengan kasus pasangan Anton Christian dan Christian Anton. Kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh, pasangan tersebut sangat memperhatikan urutan. Jadi dalam hal ini, urutan sangat diperhatikan. Jika kita menemui kasus demikian, kasus tersebut disebut sebagai permutasi. Dalam permutasi, urutan atau susunan diperhatikan. Permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Tiara, Damar, dan Lentera akan makan di sebuah restoran. Mereka memilih duduk mengelilingi sebuah meja. Susunan duduk yang mungkin adalah sebagai berikut. Namun, jika kita perhatikan,
Jika susunan duduknya searah jarum jam, ada beberapa susunan duduk yang berulang. Dan susunan duduk tersebut sebenarnya sama. Agar tidak terjadi penyusunan yang berulang, maka apakah yang harus kita perhatikan? Ya, betul. Harus ada satu orang yang dianggap diam. Jadi orang tersebut sebagai pembatas untuk pergerakan kedua temannya. Inilah yang disebut sebagai permutasi siklis. Harus ada satu anggota yang diam. Sehingga jika ada N anggota, maka permutasi siklisnya adalah N-1 faktorial. Saya, Caca, dan Benny, mereka bertiga adalah anggota dari klub debat di sekolahnya. Mereka bertiga akan mengikuti lomba debat yang berpasangan. Artinya, kita harus memilih pasangan yang akan mengikuti lomba tersebut. Pasangan pertama yang mungkin adalah pasangan Alia dan Benny. Sedangkan pasangan yang kedua yang bisa kita pilih adalah pasangan Alia dan Caca. Apakah best student bisa menyebutkan pasangan yang terakhir? Ya, betul. Pasangan yang terakhir adalah pasangan Caca dan Benny. Jika best student memperhatikan, ketiga pasangan tersebut tidak memperhatikan urutan. Kalau best student menemui situasi yang seperti itu, situasi tersebut biasa disebut sebagai kombinasi. Jadi, dalam kombinasi, urutannya atau susunannya tidak diperhatikan. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Ayo kita berlatih. Tetap bertekun ya, tetap semangat dan taat. 5 orang anggota klub bulu tangkis akan dipilih dalam tim ganda putra untuk mengikuti turnamen. Berapa banyak cara memilih pasangan ganda putra tersebut? Kasus ini merupakan kasus kombinasi. Kenapa? Karena tidak memperhatikan urutan. Maka penyelesaiannya adalah jika N adalah banyaknya anggota klub yaitu 5, serta R adalah banyaknya tempat yang disediakan yaitu 2, maka kita bisa menentukan kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 120 dibagi 12, yaitu 10. Jadi pasangan yang dapat dibentuk adalah 10 pasangan. Jadi best student, hari ini kita mempelajari tentang permutasi dan kombinasi, di mana permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kita juga mempelajari tentang permutasi siklis. Tetap bertekun dan taat selalu. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.